Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas praktikum Praktikum untuk lengkung horizontal gitu ya. Ini ada konsep lengkung horizontal. Ini sudah diajarkan gitu ya di teori. Ini juga bisa Anda perhatikan di gambar satu lengkung horizontal. Nah, di sini ada nilai Pi gitu ya. Pi sama dengan P2 kurangi P1. Nah, ini ada nilai P ya. Sini ada P1 dan juga ada P2 di sini gitu ya. Nah, nilai P di sini namanya ini sama seperti P di dalam sini ya, DO. Nah, kemudian P ini adalah sudut perpotongan dari tangan 1 dan tangan 2. Ini ada tangan 1, ada tangan 2 gitu ya. Ini ada perpotongan ya. Dan ini ada persamaan kedua tangan gitu ya. Ada Y1, ada Y2 gitu ya. Ini Y1, Y2, Y1 sama dengan M1 ya, X itu ya, ditambah P1, dimana M1 ini sama dengan kotangan B1, kemudian ada Y2 sama dengan M2X ditambah P2, dan di sini M2 sama dengan kotangan P2. Kemudian mencari koordinat V gitu ya, di sini V ada XV sama YV gitu ya. XV sama dengan min P1 kurangi P2 dibagi M1 min M2 gitu ya. Dan ada YV sama dengan M1 kali P1 dikurangi M2 kali P2, kemudian dibagi dengan M1 min M2. Kemudian ini untuk R radius, ini adalah jari-jari lingkaran. Ini untuk jalan raya R ini antara 500 meter sampai 5000 meter. Nah, kemudian yang berlaku di sini ada delta Pi gitu ya per 360 gitu ya, sama dengan BS per 2 PR. Ini perbandingan satu lingkaran penuh gitu ya. Di sini kemudian kita bisa mencari delta Pi gitu ya, sama dengan BS kali 360 per 2 PR ini ya, dan BS kali 180 per 2 PR, dimana di delta Pi ini ada sudut dalam dari busur ya. Nanti di sini ada delta Pi, kemudian ada BS bagian busur lapangan gitu ya. Nah, BS di sini ya. Nah, ini tadi BS ini sebanding dengan delta ya, delta Pi gitu ya. Nah, ini ada delta Pi, jadi kita bandingkan dengan satu lingkaran penuh gitu ya. Kemudian di sana ada TP tali busur, ini nilainya 2 kali R gitu ya, sin setengah delta P ya. Di sini ada sin delta P sama dengan A bagi R, kemudian ada A ini adalah absis pada sumbu X, kemudian N sama dengan R bagi A. Nah, di sini selanjutnya ada N, ini adalah jumlah tali busur, T ini adalah R kali tan setengah Pi gitu ya, dan ada T panjang tangan, nilainya dari ini T1 ke V atau sama dengan jarak dari T2 ke V. Dan busur lapangan dapat dikerjakan dengan beberapa metode. Ini yang pertama ada metode selisih absis sama panjang, 2 metode koordinat polar, 3 metode selisih busur sama panjang, 4 metode poligon. Yang pertama akan kita bahas adalah metode selisih absis sama panjang. Nah, di sini ketika menggunakan metode ini, letak titik-titik pada busur lingkaran. Nah, ini ada busur lingkaran, titik-titiknya ini tidak beraturan. Maka semakin jauh dari titik ini dia semakin panjang busurnya. Nah, di sini makin lama makin panjang gitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat di gambar 2 metode selisih absis sama panjang gitu ya. A ya, ini adalah absis pada sumbu X ini sama panjang, karena nanti ada beberapa A, nilai A gitu ya. Untuk X1 nilainya adalah A,
Dan untuk Y1 di sini ada Y1 ini ya. Nah, sama dengan R jari-jari dikurangi dari akar dari R kuadrat min A kuadrat. Kemudian ada X2 di sini sama dengan 2 kali A itu ya, ini A ini sama itu ya. Untuk Y2 nya di sini Y2 nya sama dengan R dikurangi akar dari R kuadrat min 2A kuadrat. Begitupun juga dengan 3, ini Anda bisa lihat polanya ya. X3 ini adalah 3A, dan untuk Y3 di sini Y3 sama dengan R dikurangi akar dari R kuadrat min 3A kuadrat. Selanjutnya nanti kok ke X4 Y4 ini saya kira Anda juga sudah bisa mengikuti ya, sudah paham polanya ya, tinggal diganti aja sini A nya N nya berapa ya. Ini juga begitu, ini ada N juga, N nya bisa diganti berapa. Misalkan X4 berarti N nya 4 itu diganti 4, Y4 berarti N nya 4 diganti di sini N nya 4 ya. Contoh perhitungan diketahui ini ada 2 B1 45 derajat 45 menit 45 detik ya. Ini kita ubah ke dalam bentuk desimal gitu ya, tadi DMS ya. Kemudian ada P2 sama dengan 135 derajat 45 menit 45 detik ya. Kita juga lupa dari DMS atau derajat menit detik menuju derajat desimal ya, desimal derajat gitu ya. Dan R nya sama dengan 15 meter, ini sesuai dengan VR ini 20 km per jam di aturan gitu ya. Nah, kemudian ini ada BS yang busurnya 1,2, dan ada XP misalkan diberikan nilai 100, YP nya 100, XY nya 500, YG nya 500. Maka untuk mengerjakannya bisa kita lihat yang pertama P1 nilainya ini kurang dari dengan P2. Nah, P1 lebih kecil gitu ya, maka bisa kita kurangi dari P2 kurangi P1 ya, 135,7625 dikurangi 45,7625 derajat sama dengan hasilnya 90 derajat. Nah, ini dicari yang mudah ya, maksudnya dikasih contoh yang mudah agar Anda mudah dipahami gitu ya. Dan kedua ada delta P sama dengan BS kali 180 derajat dibagi PR, dimana tadi BS 1,2 meter dikali 360 per PR gitu ya. Nah, ini 2 PR, kita 2 PR kali 15 meter untuk R nya gitu ya, dan didapatkan 4,586 derajat atau 4 derajat 35 menit 9,55 detik. Nah, ini di sini Anda perhatikan tadi ya, di 180 bagi PR gitu ya, atau ini nanti bisa dirubah 180 bagi P kali 115 meter. Kemudian selanjutnya ada 3, ada TP ini sama dengan 2R sin setengah delta P, dimana TP adalah 2 kali 25 dikali sin setengah dari 4,58 derajat, dan ada TP sama dengan 2,001 meter. Kemudian ada nomor 4, ini menentukan koordinat titik V. Nah, ini ada rumus kemarin, ada M1 tadi ya, sama dengan kotangan P1, kemudian P1 nilainya adalah 45,7625 gitu ya. Nah, ini sehingga didapatkan M1 0,974. Selanjutnya M2 sama dengan kotangan P2, dimana M2 sama dengan kotangan P2 135,7625 gitu ya. Nah, ini di sini P2 sehingga didapatkan M2 sama dengan min 1,027. Selanjutnya YP sama dengan M1X, M1 dikali XP tambah P1 gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan YP nya 100, M1 nya 0,974 gitu ya, XP nya 100 tambah P1. Sehingga didapatkan P1 nilainya adalah 2,6. Kemudian untuk YQ sama dengan M2 kali XQ ditambah P2 gitu ya, dimana YQ min 500 sudah diketahui gitu ya. Kemudian M2 nya min 1,027 dikali XQ nya 500 tambah P2, hingga kita bisa mencari nilai
B2 sebesar 13,5. Selanjutnya untuk mencari koordinat XV sama dengan min P1 kurangi P2 dibagi M1 kurangi M2. P1 nya 2,6, P2 nya 13,5, M1 nya 0,974, M2 nya 1,027, sehingga didapatkan XV nya 5,522. Dan untuk YSW nya juga begitu, kita cari dari M1 kali P2 dikurangi M2 kali P1 gitu ya. Kemudian pakai dengan M1 kurang M2. Nah, nilainya sudah tahu 0,974 kali 13,5 dikurangi min 1,027 dikali 26 dibagi dengan 0,974 kurangi min 1,027, didapatkan YV nya 7,906. Dan untuk menentukan jumlah tali busur, A sama dengan sin delta P gitu ya dikali R gitu ya. Nah, di sini delta P nya 4,586 derajat, sehingga didapatkan A sama dengan 1,199. Selanjutnya kita bisa pakai untuk mencari berapa banyak A gitu ya, dengan cara N sama dengan R bagi A. R nya 15, hanya 1,199, sehingga didapatkan 12,510. Bisa kita bulatkan di atas gitu ya, nilainya adalah 12. Dan T sama dengan R tan setengah P, dan T nya 15, dan nya setengah 90 derajat, dan T nya adalah 15 gitu ya. Nah, selanjutnya kita terapkan di contoh gitu ya. Ini misalkan XA sama dengan XN ini sama dengan N dikali A gitu ya, dan YN juga sama sama dengan 15 dikurangi akar dari R kuadrat min N kali A kuadrat. Nah, contohnya ini ada kuadrat 1, nilainya 1 atau A gitu ya, nilainya adalah 1,199. Y1 ini dari 15 kurangi akar dari 15 derajat min N kali A. Ya, di sini 1 ya, didapatkan A nya 1,199 ya, didapatkan Y1 nya 0,0479. Koordinat 2 X2, maka 2 kali 1,199 didapatkan X2 sama 2,38. Y2 nya dengan 15 dikurangi akar dari 15 kuadrat min 2,38 kuadrat. Nah, didapatkan Y2 sama dengan 0,19002. Untuk koordinat 3 ya, sama X3 sama dengan 3 kali A gitu ya, dapatkan 3,579. Y3 sama dengan 15 akar dari 15 kuadrat min 3A gitu ya, 3A nya 3,579 kuadrat. Jadi didapatkan Y3 nya 0,4332. Nah, ini begitupun juga yang lain gitu ya. Kita tinggal lihat untuk koordinat 4, berarti N nya 4 gitu ya. Kita masukkan di sini 4, X4 nya 4,778. Nah, di sini juga ada 4 kali A gitu ya. 4 kali A didapatkan 4,778. Bila Y4 nya adalah 0,7813. Yang 5, koordinat 5 juga begitu, kita pakai N nya 5 untuk X sama Y. Koordinat 6 juga begitu, X sama Y gitu ya, pakai N nya 6. Untuk koordinat 7 juga begitu, N nya 7, maka X7 Y7 bisa kita cari. Dan koordinat 8 ya, sama N nya 8 bisa kita cari untuk X8 Y8. Nah, sehingga ini contoh hasil ukuran lengkung horizontal itu ya, dari masing-masing titik 1 sampai 12 tadi ya. Dan koordinat X nya ini tadi A, 2A, 3A dan seterusnya, sehingga kemudian koordinat Y nya didapatkan bagian kanan 0,0479, 0,19002 dan seterusnya. Nah, di sini untuk peralatannya ada total section 1 unit, statif 1 unit, prisma detail 1 unit, kita ukur 100 meter untuk 2 unit. Nah, prosedurnya ini bisa diikuti. Pertama, tentukan titik T1 di awal tikungan jalan di Bali Batam, dan tentukan titik V sejauh T sama dengan 15 meter dari T1. Dan 3, setelah titik-titik T1 dan titik V ditentukan di lapangan, maka pelaksanaan penentuan titik-titik detail busur dapat ditentukan. Dan letakkan
alat ditulis di atas titik T1 decentering leveling, alat arahkan ke titik V. Selanjutnya beda arah V, ukur jarak X1, X2, X3 dan seterusnya sampai XM gitu ya. Ini maka dapat ditentukan absis X1, X2, X3 dan seterusnya, dan dari titik absis X1, X2, X3 dan seterusnya ini didirikan alat teodolit centering, arahkan ke V atau sudut 0 derajat 0 menit 0 detik gitu ya, terus sudut searah jarum jam sebesar 90 derajat, atau nanti bisa dapat diukur dengan perbandingan sisi Pitagoras untuk menentukan sudut siku 3, 4, 5. Ini diukur jarak Y1, Y2, Y3 gitu ya, dari titik A tadi ya, dan seterusnya, maka akan diketahui letak difusor titik-titik detail 1, 2, 3 dan seterusnya. Teman-teman 6, nanti tentukan titik T2 dengan berdiri dan setting alat di V, kemudian bidik titik T1 dan atur sudut 0 set, tentukan sudut 20 derajat dan cari jarak sejauh T sama dengan 15 itu ya, artinya 15 ini, sehingga didapatkan T2. Nah, ini juga T2 gitu ya, dari titik V. Berdiri alat di titik T2, bidik titik V, atur 0 set, kemudian ukur dan tandai jarak sejauh X1, X2, X3 dan seterusnya hingga XM. Dari titik ordinat X1, X2, X3 dan seterusnya, dirikan alat teodolit centering, arahkan ke V, atur sudut 0 derajat tidak putus sudut searah jarum jam dari sudut 120 derajat. Nanti buat sudut siku-sikunya atau dapat diukur dengan perbandingan sisi Pitagoras 3, 4, 5 gitu ya, dan diukur jarak Y1, Y2, Y3 dan seterusnya, akan diketahui letak di busur titik-titik detail 1, 2, 3 dan seterusnya, dan harus berimbang dengan pengukuran sebelumnya, sehingga nanti akan muncul lengkung horizontal dari T1 dan dari T2 seperti ini bentuknya gitu ya, ada bentuk garis gitu ya, kelihatan gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini, saya akhiri gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.